warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya selaku moderator Amelia Andini bersama rekan saya Fenty Anggreni dan Yusa Putra Rosdiana. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek dengan judul Sistem Operasi Matrik Besar 4096 x 4096 dengan Distribute Storage dan Monitoring Research. Masuk ke dalam latar belakang, di dalam era digital saat ini, kebutuhan akan komputasi berskala besar terus meningkat, khususnya dalam bidang simulasi ilmiah, pembelajaran mesin, analisis numerik, dan pemodelan fisik. Proses komputasi tersebut seringkali melibatkan operasi matematis yang kompleks, termasuk pengolahan matriks berukuran besar seperti 4096 x 4096. Nah, metode komputasi konvensional yang memanfaatkan satu node atau single node processing memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas CPU, memori, dan bandwidth sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan pemrosesan data yang skalanya besar dan intensif. Kondisi ini menyebabkan waktu eksekusi menjadi lambat dan tidak efisien. Nah, High Performance Computing atau HPC hadir sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut. HPC ini menggabungkan komputasi paralel dan terdistribusi melalui banyak node yang bekerja sama, sehingga mampu mempercepat pemrosesan, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan eksekusi operasi matriks berskala besar secara optimal. Nah, adapun tujuan penelitian dalam sistem HPC ini, yang pertama dalam implementasi hybrid computing, kami mengimplementasikan sistem HPC untuk operasi matriks berukuran besar, menggunakan pendekatan distribute computing berbasis MPI dan shared memory parallelism menggunakan OpenMP. Yang kedua, pengembangan penyimpanan HDF5, di mana membangun mekanisme penyimpanan terdistribusi berbasis format HDF5 guna menangani data matriks berukuran besar secara efisien. Yang ketiga, pemantauan real time, di mana mengembangkan sistem monitoring sumber daya yang mampu memantau penggunaan CPU, memori, disk, dan jaringan secara real time selama proses komputasi berlangsung. Yang keempat, ada implementasi hybrid computing. Kami melakukan analisis performansi komputasi meliputi strong scaling, weak scaling, speed up, parallel efisiensi, serta identifikasi potensi komunikasi bottleneck. Nah, yang terakhir itu kami mengevaluasi efektivitas sistem dalam peningkatan performa komputasi numerik serta menilai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi paralelisme dan komunikasi antar prosesor. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fenty Anggreni. Baik, di sini ada tinjauan pustaka HPC. High Performance Computing memungkinkan pemrosesan perhitungan kompleks secara efisien dengan memanfaatkan arsitektur multinode. Pendekatan ini membagi beban komputasi ke beberapa server sehingga kapasitas pemrosesan meningkat secara signifikan. Dalam aplikasi seperti simulasi pemodelan ilmiah, HPC mampu mengatasi keterbatasan sistem single node yang tidak mampu menangani perhitungan berskala besar. Dengan menerapkan komputasi paralel, HPC dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya, mengelola dataset besar secara efektif, dan mempercepat waktu eksekusi. Hal ini menjadikan HPC sebagai fondasi penting dalam menyelesaikan tugas komputasi modern yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Selanjutnya ada arsitektur dan metodologi sistem. MPI atau Message Passing Interface digunakan untuk menangani komunikasi antar node, termasuk distribusi data metrik, sinkronisasi proses, dan penggabungan hasil komputasi di seluruh node dalam cluster. Lalu ada OpenMP, yaitu Open Multiprocessing, yang berfungsi untuk melakukan paralelisasi
di dalam satu node, memanfaatkan banyak core CPU untuk mempercepat perhitungan lokal melalui eksekusi beban berbasis thread. Lalu storage berbasis HDF5 digunakan untuk menyimpan dan mengelola matriks berukuran besar secara efisien dengan dukungan chunking, kompresi, dan akses terdistribusi. Selanjutnya, monitoring sistem penggunaan PSUtil dan Python digunakan untuk memantau penggunaan CPU, memori, disk I/O, dan jaringan secara real-time selama proses komputasi berlangsung. Berikut adalah arsitektur dan metodologi sistem yang kami buat dan gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai implementasi sistem oleh Yusa. Baik, selanjutnya adapun software yang digunakan pada penelitian ini adalah komputasi paralel. Untuk komputasi paralel ada OpenMPI untuk distribute computing dan komunikasi antar proses atau MPI. Lalu ada OpenMP untuk digunakan untuk shared memory paralelisasi thread di dalam node. Terus selanjutnya ada bahasa inti C++. Yang selanjutnya ada bahasa inti yaitu kita menggunakan C++ dan Python. C++ digunakan untuk implementasi algoritma berkinerja tinggi. Lanjut, untuk Python digunakan untuk script control, analisis, storage, dan monitoring. Selanjutnya ada penyimpanan data. H5PY dan HDF5 mengelola matrik besar dengan fitur chunking dan kompresi untuk distribute storage. Yang terakhir ada monitoring. Monitoring kami menggunakan PSUtil PSUtil itu digunakan untuk mengumpulkan matriks CPU, memori, dan I/O system secara real time. Next. Selanjutnya implementasi modul komputasi paralel. Penggunaan arsitektur paralel hibrida MPI ditambah OpenMP untuk memecah beban kerja komputasi matriks yang besar. MPI digunakan untuk mendistribusikan data matriks atau secara row-wise dan tugas komputasi di antara berbagai prosesor atau node. Sementara OpenMP digunakan di dalam setiap prosesor untuk mempercepat perhitungan lokal dengan memanfaatkan multicore. Untuk perkalian matriks, pembagian kerja bersifat lebih independen. Sedangkan untuk inversi matriks, sinkronisasi global yang ketat diperlukan untuk menjaga konsistensi matriks kerja dan matriks inversi di seluruh proses. Next. Selanjutnya ada implementasi penyimpanan terdistribusi. Kode pada gambar mendefinisikan Distributed Storage Manager, sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola penyimpanan dan pengambilan matrik besar secara efisien pada sistem HPC. Manajer ini menggunakan HDF5 untuk penyimpanan matriks tunggal dengan fitur chunking dan kompresi seperti gzip, atau memecah matriks menjadi beberapa file kecil untuk penyimpanan terdistribusi di seluruh sistem file. Sistem ini secara otomatis melacak semua file dan metadatanya seperti bentuk, ukuran, dan timestamp menggunakan file JSON pusat serta menjamin integritas pada saat pemuatan melalui fungsi checksum SHA-256. Next. Selanjutnya ada implementasi monitoring resource. Kode pada gambar mendefinisikan resource monitor, sebuah sistem pemantauan komprehensif yang berjalan di background thread secara asinkron, menggunakan modul threading dengan interval waktu tertentu. Sistem ini memanfaatkan PSUtil untuk mengumpulkan metrik performa vital dan sistem komputasi, CPU, presentasi penggunaan total dan per core, frekuensi, load average, lalu memori, penggunaan RAM dan swap, jaringan,
byte dan paket yang dikirim atau diterima, dan disk I/O, byte yang dibaca atau ditulis. Setelah pemantauan dihentikan, data dikumpulkan dan disimpan dalam format CSV terpisah untuk setiap kategori metrik, serta menghasilkan ringkasan statistik rata-rata puncak penggunaan dalam format JSON. Terima kasih. Nah, jadi adapun pengujian dan analisis dari implementasi kali ini, di mana pengujian strong scaling menunjukkan bahwa performa menurun saat jumlah proses melebihi 2. Speed up hanya mencapai 1,07 kali pada P sama dengan 2, dan efisiensi turun hingga 8,23% pada P sama dengan 8. Nah, akibatnya meningkatnya overhead komunikasi. Kemudian pada weak scaling, performa justru meningkat signifikan. Efisiensi mencapai hingga 170,8% pada P sama dengan 8 karena ukuran blok yang lebih kecil per proses membuat pemanfaatan change menjadi lebih optimal. Kemudian adapun monitoring sumber daya menunjukkan penggunaan CPU di atas 95% dan memori sekitar 7 GB, menandakan pemanfaatan sistem yang sangat tinggi, namun aktivitas I/O pada HDF5 yang besar serta latensi komunikasi MPI tetap menjadi bottleneck utama pada pengujian ini. Nah, masuk ke dalam kesimpulan, jadi secara keseluruhan sistem HPC berbasis MPI ini yang dikembangkan berhasil menjalankan operasi matriks 4096 kali 4096 atau matriks besar dengan dukungan penyimpanan terdistribusi dan monitoring sumber daya. Hasil strong scaling menunjukkan efektivitas yang rendah karena overhead komunikasi pada ukuran masalah tetap. Nah, sedangkan weak scaling sendiri memberikan performa sangat baik dengan efisiensi mencapai lebih dari 100% akibat pemanfaatan change yang optimal. Kemudian analisis bottleneck ini mengidentifikasikan bahwa variasi performa terutama dipengaruhi oleh komunikasi MPI dan kondisi beban sistem. Monitoring juga memperlihatkan pemanfaatan CPU dan memori yang sangat tinggi serta aktivitas I/O disk yang signifikan. Nah, secara keseluruhan, sistem mampu bekerja secara efektif untuk komputasi numerik berskala besar. Baik, sekian dari kami untuk pemaparan proyek pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.